Halo, saya Dinda Maharani Putih Bungsu dari Prodi Ilmu Komunikasi. Dalam UTS kali ini, saya akan mereview tayangan yang berjudul Dilan Janiar diselingkuhi dengan puluhan wanita, padahal dia jelek dan gak punya uang. Tayangan tersebut tayang di channel YouTube Curhat Bang Denny Sumargo. Menurut saya, siaran ini sangat menarik karena membahas masalah yang sedang ramai diperbincangkan, namun saya melihat ada beberapa pelanggaran terhadap etika siaran, seperti kesopanan dan lain sebagainya. Mari kita review tayangan ini. Di slide pertama yaitu ada identitas sayangan. Yang pertama yaitu judul. Judulnya yaitu adalah Dilan Janiar diselingkuhi dengan puluhan wanita, padahal dia jelek dan gak punya uang. Tayangan tersebut berada di channel YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, yaitu Denny Sumargo artis yang sudah lama kita kenal mungkin ya. Yang ketiga yaitu ada durasi. Penayangan tersebut sekitar 57,02 menit, sekitar 1 jaman. Jenis programnya yaitu talk show atau podcast digital, atau sekarang bisa disebut visual podcast. Formatnya itu wawancara tatap muka disertai pengakuan jujur dan bercerita dari narasumber tersebut. Yang kedua yaitu ulasan konten siaran apakah menarik. Menurut saya tayangan ini cukup menarik karena membahas suatu permasalahan yang sedang booming di Indonesia. Berikut juga ada beberapa alasan lain yang menurut saya membuat konten ini memang cukup menarik. Yaitu mengangkat tema yang bersifat pribadi dan cukup ekstrim. Tema perselingkuhan ini memang cukup pribadi dan sangat ekstrim ya teman-teman ya. Yaitu ketidakpercayaan serta pengalaman pahit dalam hubungan yang sudah dijalani dengan serius. Dylan ini menceritakan bahwa hubungannya sudah cukup serius, bahkan sudah mempunyai satu anak, tetapi hubungan tersebut tidak berjalan dengan baik atau tidak mulus ya teman-teman. Dilan Janiar juga berani untuk berbagi dan menggambarkan sisi gelap kehidupannya secara terbuka dan secara gamblang. Dan hal ini tuh sesuatu yang cukup jarang diungkap di media umum ya teman-teman. Karena menceritakan kehidupan yang cukup pahit itu sangat sulit bagi saya. Maka dari itu banyak sekali netizen yang tertarik dengan konten ini. Lalu pendekatan wawancara dari Denny Sumargo yang cukup rileks namun memang cukup tajam. Membuat isi pembicaraan tetap mengalir dan tidak membosankan, namun sangat disayangkan beberapa segmen mungkin terasa sedikit vulgar bagi beberapa penonton dan bisa menimbulkan ketidaknyamanan. Terutama penonton yang sensitif terhadap masalah hubungan yang tidak sehat. Mungkin bagi beberapa penonton yang pernah memiliki hubungan toksik, video tersebut tidak layak ditonton mungkin ya. Slide ketiga yaitu ada nilai edukasi dan hiburan. Nilai edukasi dari konten streaming YouTube Dilan Janiar diselingkuhi dengan puluhan wanita padahal dia jelek dan gak punya uang. Memberikan pemahaman nyata tentang dampak dari gaya hidup bebas dan hubungan tidak sehat. Meningkatkan kesadaran untuk lebih berhati-hati dalam menjalin hubungan. Memberikan kita pemahaman bahwa tidak selamanya perempuan menangis saat harga dirinya dijatuhkan. Dilan Janiar adalah contoh perempuan yang bangkit atau tetap semangat walaupun merasa harga dirinya sangat dijatuhkan oleh laki-laki yang menurut dia cukup dia banggakan ya. Dalam video tersebut juga dapat meningkatkan rasa peduli terhadap sesama perempuan karena dalam masalah perselingkuhan pastinya selalu perempuan yang menjadi korban. Intinya selalu perempuan yang menjadi korban dalam suatu hubungan yang toksik. Selanjutnya ada hiburan. Warga negara Indonesia ini bisa dibilang adalah orang-orang yang kepo yang sangat ingin tahu masalah kehidupan rumah tangga orang lain. Maka dari itu, konten video dengan judul Dilan Janiar diselingkuhi dengan puluhan wanita, padahal dia jelek dan gak punya uang, itu memang cukup menghibur para penonton karena konten ini membahas hal yang menarik perhatian para audiens. Lalu cara penyampaian cerita oleh narasumber dan host seringkali diselingi dengan humor dan spontanitas yang membuat cerita ini semakin menarik seperti itu. Di slide keempat yaitu ada relevansi dengan etika penyiaran digital 3S PSP. Sebagian ada yang sudah sesuai dengan etika penyiaran digital, tetapi terdapat ada beberapa catatan penting yang mungkin harus diperhatikan dalam konten ini. Yaitu satu, santun, banyak ungkapan kasar atau topik seksual yang ditegaskan. Sebaiknya ada penanda konten dewasa dalam video tersebut. Yang kedua itu sopan. Di beberapa bagian program ini penggunaan bahasa yang kasar dan ekspresi yang sangat gamblang dapat dianggap tidak pantas untuk konsumsi publik secara luas. Meskipun topiknya berasal dari pengalaman pribadi yang emosional, tetapi penting bagi acara ini untuk mempertahankan batasan kesopanan agar tidak mengganggu nilai sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Selain itu, lelucon atau tanggapan dari pembawa acara terhadap cerita narasumber seharusnya lebih peka agar tidak tampak meremehkan pengalaman yang menyakitkan dari narasumber tersebut. Yang ketiga yaitu seimbang. Tayangan lebih fokus pada hiburan dibandingkan edukasi. Dibutuhkan elemen penyeimbang agar tidak dianggap hanya sekedar eksploitasi masalah pribadi saja.
Yang keempat itu ada profesional. Produksinya berjalan secara profesional dengan menggunakan kamera, pencahayaan, dan audio yang cukup bagus. Yang kelima itu proporsional. Program ini belum sepenuhnya seimbang karena terlalu terfokus pada elemen-elemen dramatis dan sensasional dari cerita narasumber. Perhatian utama lebih banyak diberikan pada aspek-aspek kontroversial dan emosional. Sementara sisi reflektif atau edukatif masih kurang diangkat dengan seimbang. Agar lebih seimbang lagi, sebaiknya waktu tayang juga dialokasikan untuk menyampaikan analisis atau pesan yang mendidik penonton sehingga penonton tidak hanya menjadi penikmat drama orang lain, tetapi juga memperoleh manfaat psikologis dan sosial dari tayangan tersebut. Slide kelima yaitu ada opini pribadi dan saran dari saya. Pandangan saya, tayangan ini dapat menjadi bahan untuk refleksi tetapi harus lebih seimbang. Saat ini tayangan dengan judul Dilan Janiar diselingkuhi dengan puluhan wanita padahal dia jelek dan gak punya uang, itu terlalu menekankan pada sensasi dan kontroversi narasumber. Di satu sisi, hal ini memang sangat menarik perhatian penonton, tetapi di sisi lain bisa menormalisasikan perilaku yang tidak sehat. Saran saya untuk kedepannya dalam membuat konten video tersebut, yaitu pertama, tambahkan kesimpulan edukatif dari host di akhir video. Yang kedua yaitu sertakan peringatan tentang konten eksplisit dengan jelas. Yang ketiga, undang narasumber dari perspektif profesional seperti psikolog atau lainnya agar memberikan sudut pandang yang seimbang dan tidak menggebu-gebu dalam memberikan penjelasan. Sekian ulasan dan analisis saya terhadap tayangan Curhat Bang Denny dengan Dilan Janiar. Semoga tayangan ini di masa mendatang dapat menyajikan kombinasi yang lebih baik antara hiburan, edukasi, dan kemudian sosial terkait dampak konten digital. Terima kasih.